cuma minta kalau kita semua mengerti keadaan teknologi ya. Saudara mungkin mengerti ya, dengan adanya komputer ini, saya sendiri lahir tahun 40-an, jadi saya besar tidak pakai komputer, jadi agak bingung. Baiklah, pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun Bapak-Bapak Maranatha yang kelima ya, betul ya, kelima ya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong. Luar biasa, dahsyat. Kita masih ada dalam gedung ini, luar biasa ini atas kemurahan Tuhan. Dan juga saya merasa satu kehormatan bahwa saya bisa ada berdiri sini untuk share dengan cepat dari firman Tuhan ya, yang akan kita lihat mungkin di layar kalau tidak kelihatan, tapi saya akan coba di komputer Stephen dengan. Mari kita beri tepuk tangan untuk Stephen dan Jimmy. Ya, ini orang-orang yang punya otak komputer semua. Oke? Are you guys ready? Stephen, Jimmy, good, safe. Ya, baiklah. Saya mau tanya Bapak Ibu sendiri di sini yang di rumah juga saya mau tanya. Kalian pernah tidak merasa dilahirkan jadi seorang bayi? Pernah? Saudara pernah semua pernah jadi bayi? Siapa yang pernah jadi bayi? Semua pernah ya. Saya mau tanya, bagaimana kalau bayi itu tidak menjadi besar, terus jadi bayi? Kira-kira ada sesuatu yang agak tidak ya, kesalahan tidak? Bayi terus menjadi bayi. Pernah Anda melihat seorang bayi ajaib? Maksud saya seorang bayi yang sudah jadi bangkotan ya begitu ya. Tapi seumur 30-an lah taruh. Tapi masih jalan-jalan dengan botol susu di tangannya. Masih keliling-keliling, masih ngomongnya tuh masih oa gitu ya. Tapi umurnya udah kita 30-an Bang. Pernah lihat tidak? Pernah ketemu tidak? Saudara di sini pernah ketemu tidak? Mungkin kita pikir lucu ya, ada orang tengah jalan udah bangkotan nanti masih pakai botol susu, masih ngomongnya oa kelihatannya lucu sekali ya. Dan kita merasa maaf. Jadi kita merasa bahwa aduh, suara saya hampir hilang tadi banyak nyanyi. Sebentar ya, saya ambil air dulu. Jadi Bapak Ibu, hal yang lucu ini bisa terjadi juga di dalam Alkitab. Saya suka pelajar Alkitab. Maaf Bapak Ibu. Bahwa ada juga di firman Tuhan yang dikatakan oleh Alkitab, kita akan pelajari dengan cepat hari ini, yaitu yang disebut bayi rohani. Mari kita katakan sama-sama, bayi rohani, yaitu bayi Kristen. Oke? Sebagai contoh sebelum kita berdoa, kita lihat ayat ini 1 Korintus pasal 13 ayat 11, kita baca bersama. Di sini ada di layar, tidak tahu kalau saudara bisa lihat. Dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Dan aku berpikir seperti kanak-kanak. Ini semua kanak-kanak. Ini Rasul Paulus yang ngomongkan. Tetapi sekarang sesudah aku menjadi apa, saudaraku? Dewasa, aku apa? Meninggalkan sifat kanak-kanak. Jadi kita harus jadi dewasa, kita tidak memikirkan bergaya seperti kanak-kanak lagi. Tapi hari ini kita akan belajar menurut firman Tuhan, bahwa seperti saya katakan tadi, masih banyak di dalam kita mengatakan masih ada banyak bayi apa? Rohani. Nah, mungkin kalian pikir apa benar Pak Ritio ada bayi rohani dalam Alkitab? Oh ya, kita akan belajar makanya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama, oke? Let us pray. Bapak di surga, terima kasih. Berkati kami siang ini, pagi ini Tuhan. Berkati firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berkata. Dan semua yang percaya katakan, amin. 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 Haleluya. Semua katakan haleluya. Amin. Nah, saya jangan cepat saja karena tidak ada waktu banyak. Sebetulnya kita sudah kelebihan waktu, tapi tidak apa-apa ya. Kita langsung poin nomor 1. Ke judul dulu. Title yang saya lihat di sini, haruskah seorang Kristen bertumbuh? Haruskah seorang Kristen bertumbuh dan apa pentingnya bertumbuh? Oke? Kita lihat dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 7. Saya akan baca cepat saja. Teguran Rasul Paulus terhadap jemaat di Korintus. Dan aku saudaraku pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus.
Nomor 2, ayat kedua katakan, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat 3 katakan, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi, dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. 4, cepat saja nih. 4, karena jika seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ayat 5 kita baca. Jadi apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan diberikan Tuhan kepadanya. Ayat 6 dengan cepat. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi siapa? Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 7 kita baca. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Manusia tidak bisa membuat Anda bertumbuh. Pendeta tidak bisa membuat Anda bertumbuh. Yang menumbuhkan adalah Tuhan. Jadi Tuhan yang mengambil keputusan untuk memberi kita pertumbuhan. Begitu, amin. Pendeta biar kita khotbah sampai berapa tahun tetap tidak bisa. Kita hanya menabur, ada yang menyiram, tapi yang memberi pertumbuhan Tuhan. Jadi ayat 1-2 manusia duniawi adalah bayi rohani. Ini orang-orang Kristen di Korintus. Paulus masih mendengar kamu masih manusia duniawi, kamu masih pilih aku golongan dan sebagainya. Jadi sudah bergereja tetapi bersifat duniawi. Poin nomor 2. Judulnya hasil dari pertumbuhan di dalam kerajaan Allah. Nah, Tuhan Yesus datang untuk membangun kerajaan Allah. Kita ini bagian dari kerajaan Allah. Amin. Semua orang percaya kita ini sebagian dari kerajaan Allah. Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Coba kita lihat Markus 4 ayat berikutnya. Kata Yesus, katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? 31. Hal kerajaan itu seumpama biji sawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Kita baca 32 sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia apa? Bertumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Ini perumpamaan tentang kerajaan Allah, yaitu kita. Kita ini seperti bibit yang kecil ditanam, kita harus bertumbuh menjadi besar sehingga banyak burung-burung menghinggap, yaitu kita bertumbuh untuk menjadi kita bertumbuh untuk menjadi berkat. Itulah kita orang Kristen. Kita bukan jadi Kristen untuk mencari berkat. Kita adalah Kristen untuk memberi berkat. Untuk memberi berkat, satu hal yang kita harus lakukan ialah kita harus Anak-anak bayi rohani tidak bisa memberikan berkat. Beri pujian dong kepada Tuhan Yesus. Poin nomor 3, saya akan cepat sekali. Poin nomor 3, number 3, yaitu coba ditayangkan, Stephen. Poin nomor 3. Dari mana kita bisa tahu kalau kita belum bertumbuh? Jadi Pak Ritio bilang bahasa bertumbuh. Dari mana saya bisa tahu kalau saya belum bertumbuh? Nah, firman Tuhan bilang, Ibrani 5, the next verse, Stephen. Sebab, baca sama-sama. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari apa? Sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Yaitu apa? Pemberita firman Tuhan. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13, cepat Stephen. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Makanya dia tidak bisa share kebenaran, sebab ia bayi, sebab ia adalah anak kecil. 14, verse 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Orang-orang Kristen bayi tidak bisa membedakan pengajaran yang benar dan salah. Semuanya ditelan gitu. Saya punya cucu baru umur 13 bulan, kalau lagi merayap apa aja dimakan begitu. Masih bayi, dia tidak mengerti.
Mungkin kelereng juga dimakan. Kalau ada sepatu juga dimakan barangkali. Just kidding. Oke, coba kita lihat 2 Tesalonika. 2 Tesalonika 3 ayat 7. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikut teladan kami teladan kami. Paulus mengatakan sekarang kamu harus tahu bahwa kamu harus mengikuti teladan kami. Rasul Paulus mengatakan kami adalah teladan kamu. Orang Kristen yang sudah bertumbuh, dia sifatnya menjadi teladan. Paulus bilang, sebab kamu tahu sendiri bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Jadi saudara-saudara di rumah, orang-orang Kristen yang lain, bisa nggak saudara mengatakan, kalian mesti ikut teladan saya sebagai orang Kristen? Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa dong, karena kita harus dewasa dulu. Kamu sekarang ikuti saya teladannya gitu ya. Nah itu tanda dari seorang Kristen yang bertumbuh. Hidupnya menjadi teladan. Bukan hidupnya yang menjadi berkat, tapi hidupnya menjadi teladan kepada orang lain. Bahwa dia adalah seorang Kristen. Poin nomor 4. Pertumbuhan dalam hal apa? Kan bertanya, Pak, saya mesti tumbuh dalam hal bagaimana? Apa yang mesti tumbuh? Nah, saudara harus berpikir ini secara rohani, oke, di rumah. Ini bukan secara badan. Makan, kemarin Andre beliin kami itu nasi bungkus. Aduh, enak banget tuh. Jadi kita pikir badan saya udah gemuk banget nih, terlalu banyak makan. Ini bukan tubuh. Kita berpikir secara rohani. Nomor 1, 2 Korintus 10 ayat 15, katakan begini. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan orang lain di daerah kerja yang tidak dipatokkan untuk kami. Tetapi kami berharap, bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja dipatok untuk kami. Jadi saudaraku, jelas Paulus mengatakan, yaitu iman kita harus bertumbuh. Bukan menjadi bagaimana menjadi teguh gitu. Karena Tuhan Yesus katakan, walaupun hanya dengan iman sebesar biji sesawi, tapi iman itu bertumbuh secara rohani. Sesawi, saudara bisa pindahkan gunung. Iman yang besar bisa kecil. Iman yang kuat bisa goyang tidak. Ada COVID-19, imannya pada goyang tidak? Ya, ada banyak yang goyang juga ya gitu ya. Kalau kita agak goyang, kita agak kebaktian di rumah dong. Berani dong ke gereja gitu, misalnya lawan aja semua orang gitu. Iman kita harus bertumbuh. Kenapa kita tidak bertumbuh? Kalau tidak bertumbuh, kita tidak bisa share iman kita dengan orang lain. Ada orang bilang, I'm a man of faith. Oke, saya ngomong sama dia 2 jam, dia ngomongnya masalah hidup. Saya bilang, kamu man of faith, mestinya kamu ngomongin tentang iman kamu pada Tuhan. Ternyata kamu ngomongin masalah hidup kamu. Amin. Supaya Anda share iman dengan orang lain, iman itu harus Roma 1 ayat 17 dikatakan begitu, sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti tertulis yang keras baca, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar harus hidup, dia pakai imannya. Iman yang bertumbuh. Iman yang di-share dengan orang lain. Men-share iman. Share your faith with other people. Amen? Amen. Ibrani 11 ayat 6 bilang begini soal iman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab orang saya berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau saudara cari Tuhan, mendatang kepada Tuhan dengan iman, dan iman yang bertumbuh, bukan iman yang seperti bayi di gereja Korintus masih pada berantem. Nanti kita lihat, masih pada sifat golongan, gue dari golongan Chinese, lu dari apa, Maluku ya, gitu. Paulus bilang, kamu masih bayi. Kamu masih seperti manusia duniawi. Tanpa iman, kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan dalam apapun juga. Jadi kalau kita cari Tuhan dengan iman, Tuhan memberikan upah. Bukan berkat. Upah itu bukan berkat. Karena kita bekerja mencari Tuhan melalui Tuhan. Amin. Efesus 4:15 katakan begini, bertumbuh dalam apa? Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal. Dan dia kesana adalah. Jadi dalam kasih juga kita harus bertumbuh. Orang Kristen yang cuma kerjanya ngomongin orang lain, dia belum bertumbuh. Dia masih bayi, dia masih manusia. Dia gak bisa mengasihi orang lain. Tuhan Yesus katakan, kasihilah
musuhmu. Bahkan musuh dikasih. Harus bertumbuh kasih kita. Saya harapkan gereja kita ini Maranatha, kita akan bertumbuh bukan secara jumlah, kita bertumbuh secara rohani. Kita tidak mau jadi terus 5 tahun menjadi bayi rohani. Kita nggak mau bawa botol-botol susu ke gereja. Amin. Nah, saya khotbah gini kali Pak Rito, keras banget. Enggak, saya kasih tahu yang benar. Kita punya gereja ini harus bertemu karena ini penting supaya kita bisa share firman Tuhan dengan orang lain. Karena udah berapa tahun kita ke gereja, udah berapa tahun kita belajar firman, tapi masih minum susu terus. Amin. Coba kita lihat 1 Korintus 13 1-3, saya hampir selesai. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong berkumpulan dan canang yang gemerincing. Verse 2, ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3 kita baca itu tentang bertumbuh. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih ini paling besar Bapak Ibu. Seorang Kristen yang tidak bisa share kasihnya dengan orang lain, dia belum bertumbuh. Saya taruh di Facebook kemarin, saya bilang begini, ini kita ini udah lama jadi Kristen, tapi kita masih bayi, minta-minta terus sama Tuhan Yesus. Padahal surat Tuhan Yesus suruh kita jadi garam dan terang. Disuruh gak mau, mintanya kenceng. Amin. Belum bertumbuh. Tuhan Yesus bilang, saya udah kasih, saya udah kasih hidup saya, nyawa saya sudah kasih kamu, minta apa lagi? Pergi aja, nanti biaya saya tanggung semua gitu. Saya lebih 47 tahun melayani Tuhan, saya tidak pernah lihat Tuhan bikin saya miskin. Amin. Gak pernah saya pengemis, saya gak pernah. Kami dengan istri, kami ke kampung-kampung, kami ke seluruh pulau-pulau Indonesia, kami pakai biaya sendiri. Gak pernah bikin fundraiser, bawa keluarga keliling dunia, gak pernah fundraiser. Karena kami percaya orang benar hidup dengan iman, dan orang benar tidak akan sampai di bilang amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus, gue udah semangat banget nih. Ini gereja kita harus bertumbuh Bapak Ibu. Tahun depan, kalau saya masih hidup, sorry ya, ini gereja ya, orang-orangnya semua ini udah luar biasa gitu. Nggak ada, nanti kita lihat aja, nggak ada gitu-gituan lah gitu, kita lihat deh. Coba kalau 1 ayat 10, kita bertumbuh dalam apa lagi? Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu beri buah dalam segala pekerjaan. Ingat pekerjaan baik, dan apa? Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Bapak Ibu, seorang Kristen bayi terus dia harus belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan juga yang keras seperti saya ini. Pak Rito ngomongnya kekerasan ini, saya jadi kayak orang stres. Oke, mau saya lembut, saya bisa lembut. Sampean tiang pedih, piye kabare gitu. Nggak ada apa-apanya. Pendeta khotbah gitu, Bapak-bapak, Anda ada di sana, Anda di sini. Anda duduk, saya berdiri. Dia khotbah tidak? Dia khotbah tidak? Saudara ganteng, saya kurang ganteng. Itu bukan berkhotbah, main sirkus, tontonan. Nah, tadi kita bilang dia belum mampu orang makan makanan keras. Kita harus bertumbuh. Katakan dengan saya harus bertumbuh. 1, 2, 3. Saya kurang keras. Sekali lagi, saya itu dong. Mau tidak gereja kita bertumbuh? Mau tidak? Sekali lagi saya tanya, jawabnya gak serempak nih, yang ini gak dengar. Mau tidak gereja kita bertumbuh? Mau tidak jadi bayi terus? Bawaannya berantem mulu? Gak mau kan? Kayak orang bilang begini, ini orang baik, saya kasih contoh ya. Dia pengen ke gereja nih, dia datang. Wih, pendetanya orang Cina, gua orang Ambon, males lah masuk gereja itu. Terus ada lagi, wih, mau ke gereja, saya pengen ke gereja berjumpa Tuhan. Ih, pendetanya orang Ambon, gue orang Cina, males lah ke situ. Masuk lagi gereja ke Amerika, wih, pendetanya orang bule, nggak ngerti bahasa Inggris, males lah masuk gereja itu. Ini contoh aja.
Terus tiba-tiba mau lagi, mau cari gereja yang satu lagi, dia cari, dia masuk gerejanya, wih, pendetanya orang Yahudi. Orang Yahudi tau ya, males gua masuk gereja itu, nggak tahu Tuhan Yesus lagi khotbah. Orang Yahudi. Andre senyum kalau ngomong Yahudi, dia orang Israel, dia mau dilantik jadi Israel dia. Saya seumur hidup saya belum pernah ke Israel. Bukan saya nggak mau ke Israel, Tuhan belum dorongkan saya untuk ke Israel. Amin. Jangan bilang saya kurang rohani ya, nggak ada hubungannya sama Israel. Saya sering ngomong, Israel kan Holy Land ya, betul tidak? Betul tidak Holy Land? Kalau semua orang yang ke Holy Land dia pulang jadi kudus nggak, Kele? Jadi kudus nggak? Apa berubah jadi mukanya jadi silo gitu. Andre kayak bilang, Andre silo, kudus banget, Holy Land. Halo, mestinya kan begitu. Tapi kenyataannya, amin. Mari teman saya ada yang mati pulang di sana, jalan udah tua, udah sakit jantung, pulang sini langsung meninggal gitu. Oke, poin terakhir. Jadi udah, waktu saya udah selesai. Poin nomor 5. Poin nomor 5, bagaimana kita bisa bertumbuh. Amin. Bertanya dong, Pak Ritio, bagaimana saya bisa bertumbuh kalau gitu? Setelah dengar semuanya. Ini seperti solusi gitu. Oke? Yakobus 3, 14, 16. Saya tadi singgung tadi. Oke? Baca. Jika kamu menaruh perasaan apa? Iri hati. Dan kamu mementingkan diri sendiri. Janganlah kamu membanggakan diri dan jangan berdusta melawan kebenaran. Ini kalau mau tumbuh nih. Gak ada iri hati lagi. Ada nggak di sini? Ada nggak di sini? Misalnya minggu depan saya diundang, saya bawa mobil Mercy, mobil 3 Mercy bertumpuk, tante bawa mobil yang Lamborghini apa gitu. Kira-kira saudara iri hati nggak begitu? Ini pendeta kaya banget, dari mana duitnya begitu ya nggak? Kalau ada iri hati, verse 15, itu bukannya, baca bersama saya, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu dunia, dari apa? Setan. Bayangkan kita mau beribadah, kita bawa iri hati, bawa hawa nafsu ke dalam ibadah ini, yang kita bawa beribadah roh siapa? Halo? Ini bukan saya ngomong, firman Tuhan. Kita punya kemarahan, kita iri hati, kita bawa roh setan. Oleh sebab itu Efesus 4:31 bilang begini. Next verse. 16, go back 16 silakan. Go back 16 Stephen. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa? Kedamaian, kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau udah mulai iri hati doang, ya saya ngiri itu Pak Ritio begini. Ada aja menimbulkan kekacauan dalam gereja. Dan tandanya gereja kita ini belum Amin. Ini caranya kita nggak bertumbuh. Tadi kan kita tanya, bagaimana saya bisa bertumbuh? Oke, next verse. Kita baca. Bagaimana kita bertumbuh? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah apa? Dibuang. Dibuang dari antara kamu dengan demikian pula segala kejahatan. Anda mau bertumbuh, kita mau gereja bertumbuh, dibuang. Dibuang. Buang itu artinya saya nggak perlu, saya buang aja, nggak dipakai lagi. Nah kita punya masalah, kita belum bertumbuh, kita pakai terus. Sampai mati juga gue nggak lupa sama lo. Nggak di sini, itu di Jakarta banyak. Saya besar di Jakarta. Sampai dikubur saya nggak lupa kejahatan kamu. Mau tumbuh, buang. Mau tumbuh bagaimana Bapak Ibu? Buang. 1, 2, 3, apa? Buang. Dibuang. Itu rongsokan itu. Itu dari setan-setan semuanya. Amin. Itu semua dari mana? Setan-setan. Jangan dibawa datang beribadah. Makanya jemaat nggak tumbuh, berantem mulu. Mungkin dalam hati juga berantem, keki-kekian begitu. Apa tuh bahasa apa keki? Petrus bilang gini, next verse, First Peter. Karena itu apa? Bersama. Buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian. Dua orang sepakat nih, Petrus sama tadi Apostel mengatakan hal yang sama. Dua orang setuju berarti apa? Benar, buang. Dibuang. Katakan aku mau buang. Kurang keras. Aku mau buang. Janji nih. Ada saksi lo, direkam lo nih. Direkam lo nih. Direkam lo kok. Aku mau buang. Saudara tahu tadi saya pagi ngomong sama keponakan saya. Saya baru tidur 3 jam hari ini. Bangun lagi jam 4 pagi, nggak bisa tidur, saya lapar, saya makan.
saya makan cereal, nggak bisa tidur, satu Tuhan kasih saya pengiraman untuk khotbah berikutnya. Mau dengar khotbah berikutnya? Serem pokoknya. Untuk orang-orang yang udah bertumbuh, amin. Kalau diundang lagi, kalau nggak diundang juga nggak apa-apa sih. Oke? Yakobus bilang apa? Next verse. Oh, verse 2 penting. Bawa back Stephen. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Ingat saya tanya, kita pernah bayi tidak? Bayi rohani yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu tumbuh dalam keselamatan. Bahasa Indonesia kurang jelas. Bahasa Inggris mengatakan, bahasa Indonesia mengatakan supaya kamu bertumbuh mendapat keselamatan. Bukan, kita udah masuk jadi bayi rohani. Masa keselamatan sudah ya? Untuk kamu bertumbuh di dalam keselamatanmu. Artinya kita memakai keselamatan itu menjadi satu saksi. Kerjakanlah keselamatanmu. Artinya kalau saudara dimasukkan jadi tentara, saudara harus bertugas sebagai tentara. Kerjakanlah keselamatanmu. Itu artinya saudara bergerak menjadi berkat, menjadi saksi untuk seluruh orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mau tidak gereja ini dipakai sebagai itu? Kalau nggak gagal. Kita tahu sedang going on di LA sini, looting dan sebagainya. Saya ngomong sama keponakan, ngomong politik, jangan ngomong. Kekuatan kamu bukan mikirin kekhawatiran. Saya bilang sama Andrew juga, anak saya, kemarin saya ngomong, Andrew, jangan fokus sama kekhawatiran kamu. Jangan kekhawatiran kamu mengalahkan iman kamu. Tapi karena kamu sudah bertemu imannya, iman kamu mengalahkan apa? Saya bilang sama keponakan saya, kamu fokus karena kamu sendiri dengan Tuhan, kamu menang. Karena firman Tuhan bilang, lebih besar Dia yang ada di dalam kita daripada dunia yang kacau ini. Apalagi Tuhan Yesus sudah bilang, kejahatan makin bertambah. 2-3 minggu lalu saya sudah bikin video, saya sudah kasih bahwa kekuatan kita bukan di dalam gereja, kekuatan kita bukan di rumah beribadah, kekuatan kita adalah di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka dia akan lari. Bukan lawan iblis supaya tunduk kepada Tuhan, tapi kita tunduk dulu pada Tuhan. Amin. Orang Kristen yang bertumbuh, sifatnya dia merendah, Tuhan ditinggikan. Haleluya. Beri pujian pada Tuhan Yesus. Mau belajar ke hari ini? Kenapa saya cepet-cepet? Karena waktunya nggak banyak. Sorry. Mau diselesaikan? Haleluya. Kolose Yakobus 2:14 dan 17. Apa gunanya saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal dia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu? Ini banyak, tapi saya sudah bilang ayat 17. Demikian juga hanya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Saudara, bayangkan kita beribadah, orang-orang ini imannya mati semua. Bagaimana kita menyembah Tuhan sedangkan kita belajar tanpa iman kita tidak berkenan. Iman kita harus tumbuh. Iman yang dewasa. Orang yang dewasa iman, dia hidupnya tidak pernah penuh dengan ketakutan. Orang yang imannya bertumbuh, dia hidupnya adalah sebagai pemenang. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Ketakutan datangnya dari dunia ini, dari setan-setan. Kemenangan datangnya dari Tuhan yang memberikan kita iman. Saudara bertumbuh. Jangan ngomong iman doang. Ada masalah tekaing-kaing, nangis. I'm serious. Karena saya juga melatih iman saya dalam suasana seperti ini. Amin. Efesus 4 apa sebagai ayat 17 sudah tadi, Steven? Oke, summary. Saya kasih summary, saya baca dengan cepat, kita berdoa ya. Summary artinya ringkasan ya. Kolose 2 ayat 7. Ringkasan. Hendaklah kamu berakar di dalam dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Jadi saudaraku, sebagai himbauan saya kasih tahu saudaraku, nomor satu dikatakan firman Tuhan, kita harus berbobot, kita harus berakar. Untuk saya kasih tahu keponakan saya, kalau zaman kejahatan ini kamu tidak berakar dalam Tuhan, kamu kecabut, tercabut kita, hilang damainya segalanya. Oke? Nah, ayat terakhir saya baca dan kita selesai. Efesus 4. Baca ya.
Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Kita mestinya udah ngajar sekarang, ingat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Amin. Mau nggak punya kesatuan iman dalam jemaat kita di sini? Semuanya masuk orang beriman semua. Kuat, wow, hebat ini. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ke apa? Dewasaan penuh dan tingkat apa? Pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan. That's what we wanted to. Saudara mau kita punya jemaat Maranatha ini mau seperti ini? Kita semua orang dewasa, nggak ada bayi nangis. Iya, aku maunya ini, aku keluarin unek-unek. Itu udah lewat. Udah lewat. Ini zamannya kita bertumbuh sekarang. Amin. Supaya kita menang iman dan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, ayat 14. Sehingga kita bukan lagi, there you go. Ini baru tadi saya bilang, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saya pernah buat penyesalan. Saudaraku, saya lihat banyak video-video hamba Tuhan, semuanya menyesatkan, termasuk saya barangkali. Serius. Karena tanggapan orang. Karena saya bilang ke ponakan saya, kita di zaman khotbah, mereka menyesuaikan khotbah dengan keadaan zaman. Di mana diajarkan dari kita, kamu harus berkhotbah dengan keadaan sesuai dengan keadaan zaman. Gak ada. Kita pakai COVID-19 menyesuaikan dengan zaman tulah, 10 tulah di zamannya Musa. Dicocok-cocokin gitu. Ini kamu nanti ada kamu untuk rapture dicocok-cocokin. Gak ada firmannya di sini. Hanya ngarang aja begitu. Aku nonton, astagfirullah. Alazim gitu ya orang, maaf ya. Aku sendiri saya berani bilang gitu. Ini khotbah apa? Bagaimana ini? Udah pokoknya dicocok-cocokin, 5 darah lah dicocokin ke tentang rumah rapture. Nggak ngerti pengajaran rapture. Nanti satu kali aku ajarin. Mau diajarin? Mau nggak diajarin? Aku ada semua bahannya. Oke? Kalau mau ya, kalau enggak sih nggak apa-apa. Nomor 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada, I just mentioned. Berpegang teguh kepada saudaraku, hati-hati. Hati-hati. Khotbah yang enak, khotbah yang menggairahkan, khotbah yang menyenangkan, belum tentu benar. Seperti saya bilang tadi, Bapak ini enak ya ngomongnya, lucu. Saya pernah ada orang-orang ke gereja, saya tanya, bagaimana tadi? Wah, lucu banget. Bagaimana pendetanya? Pokoknya lucu deh. Dia ngomong apa? Nggak tahu, pokoknya lucu. Jemaat dengarnya cuma lucunya dong. Dia khotbahin apa? Kamu belajar apa? Nggak tahu sih, pokoknya dia lucu banget deh. What? Oh, pakai tadi itu pokoknya enak, dia ngomongnya sobang enak banget deh. Kita seneng nih. Kalau saya udah menyenangkan telinga Anda, saya bukan hamba Tuhan. Amin. Kalau saya sudah menyenangkan telinga hamba, menyenangkan hati hamba, Paulus bilang kalau aku berkenan kepada manusia, aku bukan hamba Tuhan. Zaman sekarang, saya bilang sama Andrew juga, jangan kamu khotbah nyenengin orang, ngiburin orang, suruh bangun. Amin. 16 kita baca sama-sama. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun dan ikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan. Tiap-tiap anggota menerima dan membangun. Lengkap nggak? Saya mau berdoa. Saudaraku, saya mau ngomong di kamera dulu. Bapak, Ibu, nggak kebetulan saya ada di sini. Tugas saya hanya mau ngasih ingat aja. Kalau Anda belum bertumbuh, dalam bahasa Jakarta, kita keok, babak belur, keok. Gitu. Makanya pengajaran ini haruskah kita bertumbuh? Anda dan saya tidak ada pilihan lagi di masa yang sukar ini, kita harus bertumbuh. Bertumbuh. Supaya apa? Kita tetap menjadi garam dan terang dunia. Mau? Saya akan berdoa. Kita semua di sini kita akan berdoa. Oke? Siap berdoa? Mau bertumbuh? Saya juga mau bertumbuh. Bapak di rumah, ibu-ibu, saya minta 1 menit kita akan berdoa. Oke? Sepakat dengan saya. Saya akan buka mata saya waktu saya berdoa, oke? Bapak di surga, firman-Mu sudah
berikan pada kami semua. Semua dari firman-Mu, bukan dari perkataan pikiran hamba. Firman-Mu jelas. Tuhan, hamba berdoa supaya firman-Mu itu tidak keluar dengan percuma. Akan melakukan, akan merubah sistem hidup kami. Kami tidak mau menjadi Kristen bayi yang belum dewasa, yang disebut oleh firman Tuhan manusia Kristen yang masih bersifat duniawi. Kami akan buang. Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus, rubah hidup saya sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya aku bertumbuh dan aku bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Aku bisa share imanku kepada orang lain. Aku bisa share kasihku, yaitu kasih Tuhan Yesus kepada orang lain. Tuhan Yesus, ampuni aku jika sekarang aku tahu dengan firman-Mu hari ini bahwa aku belum bertumbuh. Tolong aku Tuhan, ampuni segala kesalahan. Saya berdoakan, saudara, Bapak juga berkati jemaat-Mu ini, berkati kami semua ini. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Aku percaya bahwa apa yang terjadi dengan firman-Mu sudah selesai di bumi dan surga, dan kuasa-kuasa yang dari luar Alkitab, dari luar apapun, sudah dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa. Semua katakan, God bless you, Andre.